Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dewi Revianing Mainah. Di sini saya akan mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul Analisis Pengaruh Kinerja ISG terhadap Manajemen Laba, Peran Moderasi Struktur Kepemilikan, yang dibimbing oleh Prof. Indra Wijaya Kusuma, Prof. Dr. MBA. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya skandal akuntansi yang melibatkan perusahaan seperti Enron dan WorldCom telah secara signifikan mengikis kepercayaan publik terhadap perusahaan, terkhusus praktik akuntansinya. Nah, kasus-kasus tersebut memperkuat anggapan bahwa manajemen itu seringkali memanfaatkan laporan keuangan untuk kepentingan pribadi dibandingkan dengan kepentingan pemegang saham. Nah, kasus-kasus seperti Enron dan Wellcome ini adalah salah satu atau beberapa contoh kasus praktik manajemen laba yang mana pengertian dari manajemen laba sendiri merupakan praktik manajer untuk menaikkan atau menurunkan suatu laba perusahaan dengan tujuan tertentu yang mana tidak mencerminkan eh, kondisi perusahaan yang sebenarnya. Nah, motivasi manajemen laba ini dipicu oleh adanya tindakan diskresioner manajer dalam proses akuntansi. Terlebih, asimetri informasi juga mendorong perilaku tersebut. Nah, adanya kasus tersebut mendorong adanya pelaporan ISG, yang mana penerapan praktik ISG ini dianggap dapat menjadi mekanisme pengendalian yang efektif terhadap praktik manajemen laba, dikarenakan peningkatan transparansi yang diwajibkan dalam pelaporan keuangan. Nah, tren laporan ISG ini sudah menjadi tren yang signifikan secara global. Terbukti dari laporan KPMG tahun 2017 menunjukkan bahwa lebih dari 93% perusahaan Fortune Global 250 telah mengadopsi praktik pelaporan keberlanjutan. Selain itu, pentingnya tata kelola perusahaan dalam meningkatkan kualitas informasi laba itu semakin diakui. Salah satunya adalah peran dari struktur kepemilikan. Konsentrasi kepemilikan saham dapat berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang efektif terhadap tindakan manajerial, mengingat pemilik mayoritas ini memiliki insentif yang lebih kuat untuk memantau kinerja manajemen secara langsung. Husaini dan Al-Jifri tahun 2012 menegaskan implementasi tata kelola perusahaan yang efektif secara signifikan mempengaruhi kebijakan keuangan suatu entitas bisnis dan tingkat keamanan yang dirasakan oleh para investor. Nah, semakin besar kepemilikan saham, semakin besar pula wewenang pengambilan keputusannya. Nah, pemegang saham dengan kepemilikan yang besar atau aktif dapat memberikan tekanan pada manajer untuk meningkatkan kinerja ISG mereka dan mengurangi adanya praktik manajemen laba melalui peran pengawasan mereka. Penelitian ini mengategorikan struktur kepemilikan menjadi 3 kelompok, yaitu investor institusional, investor asing, dan investor pemerintah. Perumusan masalah pada penelitian ini, kasus-kasus manajemen laba telah terjadi di berbagai negara. Di Indonesia sendiri, beberapa kasus yang terjadi adalah dari PT Garuda Indonesia sekitar tahun 2018 sampai 2019 dan baru-baru ini tahun 2024 yaitu dari PT Indofarma Tbk. Nah, laporan dari GSIA tahun 2019 mengindikasikan adanya pertumbuhan pesat aset investasi keberlanjutan sebesar 34% secara global sejak tahun 2016. Namun, studi dari United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific tahun 2018 menyoroti bahwa negara-negara ASEAN belum berada pada jalur yang tepat untuk mencapai SDGs untuk tahun 2030. Nah, hal ini mencerminkan adanya dinamika kebijakan regulasi dan pedoman yang terus berkembang di kawasan ini didorong oleh berbagai pemangku kepentingan. Selain itu, sejak tahun 1990-an, negara-negara maju telah menunjukkan perhatian yang semakin besar terhadap penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Di kawasan ASEAN sendiri, minat terhadap tata kelola perusahaan meningkat pesat setelah krisis keuangan Asia tahun 1997. Sebagai respon dari krisis tersebut, berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan perlindungan investor dan transparansi informasi yang pada akhirnya
berkontribusi pada perkembangan pasar modal di kawasan ini. Nah, pada penelitian ini berfokus bagaimana kinerja ISG itu dapat meminimalisir adanya manajemen laba, dan juga penelitian ini berfokus dalam menganalisis bagaimana praktik tata kelola perusahaan, yaitu struktur kepemilikan, dapat memoderasi hubungan kinerja ISG dan manajemen laba, sehingga temuannya itu diekspektasikan dengan kepemilikan yang besar dapat meminimalisir manajemen laba. Sementara menurut Ahmad dan kawan-kawan tahun 2003 menegaskan bahwa struktur kepemilikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan strategis perusahaan termasuk investasi sosial. Oleh karena itu diharapkan para investor profesional ini dapat memperhatikan kinerja keberlanjutan mereka. Dari latar belakang tersebut, muncul pertanyaan penelitian yang pertama, apakah terdapat hubungan antara kinerja ISG dan manajemen laba? Selanjutnya, apakah investor institusional, investor asing, dan investor pemerintah dapat memoderasi hubungan antara kinerja ISG dan manajemen laba? Sehingga tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut, seperti yang tertera pada layar. Selanjutnya, motivasi penelitian ini yang pertama, beberapa kajian literatur menyoroti perlunya penelitian lebih lanjut mengenai evolusi ESG di kawasan Asia dan negara berkembang. Yang kedua, penelitian sebelumnya menginvestigasi struktur kepemilikan itu memoderasi hubungan antara CSR dan manajemen laba di negara Saudi dan juga India. Nah, pada penelitian ini ingin memperluas literatur yang ada dengan memeriksa hubungan antara kinerja ISG dan manajemen laba di negara lain, terkhusus di kawasan ASEAN 5. Penelitian ini juga ingin mengisi kesenjangan penelitian dengan mengetahui bagaimana variabel struktur kepemilikan ini dapat memoderasi hubungan kinerja ISG dan manajemen laba di kawasan ASEAN 5. Sehingga kontribusi penelitian ini eh, ada bagi literatur dan akademisi, dan ada juga bagi manajer dan praktisi, seperti yang tertera pada layar. Selanjutnya, landasan teori pada penelitian ini menggunakan dua landasan teori. Yang pertama, teori legitimasi dan teori pemangku kepentingan. Deegan pada tahun 2002 mengemukakan bahwa teori legitimasi ini dianggap sebagai teori yang berorientasi pada sistem, yang mana entitas ini diasumsikan dipengaruhi oleh dan pada gilirannya memiliki pengaruh terhadap masyarakat tempat entitas tersebut beroperasi. Nah, teori ini mengasumsikan adanya kontrak sosial hubungan antara perusahaan dan masyarakat tempat entitas tersebut beroperasi. Yang kedua, teori pemangku kepentingan. Menurut Freeman R.E. tahun 1983, mengemukakan bahwa teori pemangku kepentingan berkaitan dengan kelompok atau individu yang mempengaruhi atau akan dipengaruhi oleh perusahaan, serta bagaimana perusahaan mengelola kelompok dan individu tersebut. Nah, teori ini menekankan pentingnya keseimbangan kepentingan antara berbagai pihak yang berkepentingan dalam perusahaan. Pada penelitian ini mengembangkan 4 hipotesis. Hipotesis yang pertama yaitu terdapat hubungan negatif antara kinerja ISG dan manajemen laba. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, adanya asimetri informasi itu akan menciptakan insentif manajer untuk melakukan manajemen laba. Nah, pelaporan ISG di sini dianggap sebagai pelaporan yang dapat meningkatkan transparansi informasi akuntansi perusahaan, sehingga diharapkan dapat menurunkan adanya manajemen laba. Kemudian hipotesis yang kedua, ketiga, dan keempat yaitu investor institusional, asing, dan pemerintah memperkuat hubungan antara kinerja ISG dan manajemen laba, di mana adanya asimetri itu menciptakan insentif manajemen laba dan diperparah dengan pelindungan investor yang lemah dan penegakan hukum yang lemah. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan yang lebih besar terhadap praktik manajemen laba. Nah, struktur kepemilikan di sini dapat memainkan peran dalam memoderasi hubungan ISG dan manajemen laba, karena adanya peran pengawasan dan wewenang yang lebih besar dalam pengambilan keputusan, sehingga diharapkan
dapat mengawasi adanya praktik penyimpangan yang dilakukan oleh manajer. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan analisis regresi pada data sekunder digunakan untuk mengidentifikasi pengaruh kinerja ISG terhadap praktik manajemen laba serta peran moderasi struktur kepemilikan. Nah, sampel perusahaannya menggunakan perusahaan publik pada masing-masing negara anggota ASEAN 5 periode 2019 sampai 2023 dan penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling untuk pengambilan sampelnya. Nah, variabel kinerja ISG dan manajemen labanya diambil dari database Thomson Reuters dan Osiris, sedangkan variabel struktur kepemilikannya dilihat dari laporan tahunan perusahaan. Kriteria sampel penelitian ini membatasi sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar pada masing-masing negara, perusahaan publik masing-masing negara, dan perusahaan yang tercantum memiliki skor ISG pada basis data Thomson Reuters. Selanjutnya yaitu definisi operasional variabel manajemen laba. Di sini diukur dengan dua pengukuran yaitu AEM dan REM. Kemudian untuk kinerja ISG-nya diambil dari ISG Combined Score dan struktur kepemilikannya diambil dari persentase kepemilikan yang ada di dalam laporan tahunan. Untuk variabel kontrolnya terdapat variabel kontrol size, leverage, dan market to book ratio. Untuk teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan data panel yang mana nanti menggunakan uji Hausmann test untuk melihat apakah model regresinya menggunakan CEM, REM, atau FEM. Dan ada 4 model regresi. Untuk model yang pertama, untuk hipotesis yang pertama, dan untuk model yang kedua, ketiga, dan keempat, untuk hipotesis eh, kedua, untuk model regresi hipotesis kedua, ketiga, dan keempat. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.